Ya, masih terkait dengan bencana atau gempa 6,4 magnitudo, dan untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung dengan Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Wijayanto. Selamat siang Pak Wijayanto. Ya Pak Wijayanto, ini di mana titik pusat gempa yang terjadi di Pacitan dengan magnitudo 6,4 ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi gempa tadi pagi jam 1:06 dini hari ya. Jadi ada gempa di selatan Pacitan, tepatnya di koordinat 8,98 lintang selatan, 111,18 bujur timur, atau tepatnya sekitar 89 km arah tenggara kota Pacitan. Ini gempanya di laut Mas ya, di kedalaman sekitar 58 km. Jadi info awal kita sekitar 6,4 magnitudo, kita update menjadi 6,2. Ya, jadi di laut dengan kedalaman 5,8 km begitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya. Ya, 58 km. Sorry, saya koreksi 58 begitu ya, 58 km. Baik, Pak Wijayanto, ini seberapa luas wilayah yang merasakan guncangan gempa ini dan bagaimana karakter guncangannya Pak? Iya, karena ini gempanya adalah gempa karakteristik gempa lumayan signifikan ya, magnitudenya sekitar 6,2 dan kedalamannya dangkal. Kita sebut kalau gempa kurang dari 60 kilo itu adalah gempa dangkal, jadi spektrumnya lumayan luas ya, sampai dirasakan sampai di daerah Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Yogyakarta, bahkan Jawa Timur hampir semua merasakan ya, khususnya untuk wilayah Pacitan, Trenggalek, dan Yogyakarta ini merasakan sangat kuat, itu dengan intensitas kalau di Pacitan, di Trenggalek itu bisa sekitar 4-5 mmi, bahkan ada yang di Pacitan itu sampai 6 mmi gitu Mas. Baik, apakah gempa ini termasuk gempa besar yang berpotensi merusak bangunan begitu Pak? Atau bahkan potensi tsunami, Anda melihatnya seperti apa? Iya, jadi dari hasil analisis kita dari BMKG, gempa ini tidak berpotensi tsunami ya, karena sudah kita modelkan, jadi tidak sampai membangkitkan proposal tsunami. Namun demikian ini gempa ini juga karena gempanya cukup signifikan, jadi memang ada kerusakan di beberapa bangunan seperti tadi yang sudah dilaporkan oleh reporter ini tadi juga. Jadi ini ada kerusakan di Kecamatan Pacitan ya, bahkan kita juga dapat laporan ada di daerah sampai ke Blitar Pak. Bantul itu juga banyak juga ada kerusakan di Mogiri, terus bahkan sampai di Klaten juga ada kerusakan ringan juga bangunan di Blitar, semua ada kerusakan ya. Jadi karena ini gempanya besar, terus ini dangkal gitu ya, gempanya gempa di intraslab, jadi itu karakteristiknya memang kan ada kerusakan. Tapi tentunya kita terus memonitor Mas. Jadi sampai saat ini hasil yang kita peroleh dari hasil analisis itu ada sekitar sampai jam pagi tadi ya, sudah ada sekitar sampai jam 9 pagi tadi sudah ada sekitar 21 gempa susulan. Tentunya gempa susulan ini bervariasi, magnitudenya dari 2 sampai magnitud 4 ya, kemungkinan hanya tercatat di alat saja, tidak dirasakan. Mungkin yang dirasakan yang gempa-gempa di atas 4 mungkin dirasakan oleh masyarakat. Ya, sekalipun ini memang tetap perlu diwaspadai begitu ya, warga harus tetap waspada. Ini tetap tidak berpotensi tsunami begitu Pak Wijayanto. Baik, nah selanjutnya apakah gempa ini juga berkaitan dengan aktivitas sesar atau zona subduksi di selatan Jawa Pak? Iya betul, jadi ini gempa ini karena aktivitas subduksi yang di selatan Jawa ya, dari lempeng Indosarlia menumbuk lempeng Eurasia, jadi ada tumbukan di sana, ada subduksi di daerah itulah. Jadi memang aktivitas di selatan Jawa ini kan sangat aktif ya. Jadi mulai dari selatan Jawa Barat sampai selatan Jawa Timur itu ada banyak aktivitas kegempaan. Nah itu aktivitas kegempaan karena di zona subduksi itu Mas, bukan karena sesar aktif yang ini. Oke, baik. Iya baik, kita berharap bahwa ya ini tidak terus berulang begitu ya. Kita berharap juga warga juga bisa tetap waspada sehingga bisa menjaga keselamatan mereka masing-masing begitu terkait dengan gempa ini. Kami ucapkan terima kasih atas informasi dari Anda
Pak Wijayanto, yaitu Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG. Terima kasih sekali lagi Pak Wijayanto, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Pak Wijayanto. Yang terima kasih.